update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kerap kali tampil ceria dan lincah, siapa sangka Fujianti Utami alias Fuji diam-diam menderita penyakit skoliosis atau kelainan pada tulang belakang yang ditandai bentuk punggung melengkung seperti huruf C. Kabar ini dibagikan Fuji dalam story Instagramnya ketika memeriksakan kondisi kesehatannya ke rumah sakit kemarin pagi. Gegara penyakitnya, Fuji pun mengaku sedih lantaran tak bisa lagi menggendong keponakannya Galaskai alias Gala. Siapa yang nggak sedih sih, seharusnya kita lurus, kok nggak lurus ya. Dan setelah dicari kesalahan penyebabnya rasanya nggak ada. Ya, menurut kita, ya kalau ada penyebabnya mungkin kita ya menyesal kita atau jatuh dulu atau gimana, rasanya nggak ada. Kalau menurut dia sih nggak ada. Ya tapi memang tulang tuh maunya tumbuhnya seperti itu ya gimana ya. Allahu alam lah ada penyebabnya dulu. Saya juga nggak tahu, soalnya dia sejak kecil benar-benar dijaga oleh mamanya. Saya juga menjaga, nggak pernah jatuh segala macam. Sementara sang ayah sedih dengan kondisi sang putri bungsu, Fuji justru tetap tegar dan semangat. Ya, mantan kekasih Torik Halilintar itu terlihat mencoba memulihkan kondisi tulang belakangnya dengan rajin berenang di rumah. Boleh, tadi dilihatkan olahraga yang berat-berat sama dokter. Boleh, seperti olahraganya kan ada dia olahraga pakai apa? Ya. Itu boleh, tidak ada masalah. Jadi tidak ada semuanya itu boleh. Keinginan Indra Bekti alias Bekti untuk rujuk dengan Aldila Jelita nampaknya pelan-pelan bakal terwujud. Pasalnya selain diketahui masih sering bertemu dan komunikasi, kemarin Dila juga terpantau menemani Bekti menjalani operasi sinusitas di rumah sakit. Tak hanya itu, dalam unggahan Indi Barens di Instagram, Dila terlihat tengah makan dan menyuapi sang mantan suami. Ini aku syukuri adalah satu hal yang menenangkan kita kalau kita ada tindakan besar yang akan dilakukan sama kita. Kan kita pengen hati kita tuh tenang ya. Kalau yang menenangkan itu ada di dekat kita kan itu jauh lebih baik. Gitu. Mungkin kalau Bekti ada dekat gue, adanya tegang mulu karena gue maki mulu. Pokoknya paling gue gitu kan gitu. Tapi kalau ada yang jauh lebih bisa menenangkan Bekti, itu Dila, dan itu bisa membuat jadi supporter yang paling utama, ya udah sih menurut gue nggak apa-apa. Kalau bicara rujuk atau enggak, cuman mereka yang tahu ya. Ya aku sebagai orang yang merasa dekat dengan mereka, keputusan apapun kalau itu bisa bikin mereka bahagia ya udah, asal jangan bikin repot orang aja gitu ya. Terutama Bekti saat ini kan yang Bekti butuhkan adalah support dari yang dia cinta dan yang mencinta. Kalau memang itu udah dapet lagi, udah ada lagi ya udah gitu. Urusan dia mau rujuk atau enggak, kalau menurut aku kan sebelum keputusan mau rujuk kan yang penting hubungan harus baik dulu. Setelah sempat pulih dari cedera gegara terjatuh dari ketinggian 2 meter pada saat menaiki wahana permainan Mangkibar, kondisi Arsy Hermansyah putri sulung dari pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti ini sempat membaik, bahkan sudah diperbolehkan pulang. Namun kini kondisi Arsy dikabarkan kembali menurun, hingga harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan sakit pada area kakinya. Rumah sakit lagi kamu gendongin adik bisa nggak? Kayak mobil? Gendong belakang pada kak. Belakang bisa. Nah ada gitu. Mengetahui kondisi sang anak kembali menurun lantaran mengeluhkan rasa sakitnya, sebagai orang tua Anang dan Ashanti sempat merasa panik dan juga khawatir akan kesehatan Arsy. Saking paniknya keduanya sampai memutuskan untuk menggagalkan perjalanan mereka ke Kuala Lumpur karena urusan pekerjaan demi bisa menemani sang anak di rumah sakit. Ini rawat Arsy ya, capek aku. Gitu tiketku angus, hotelku angus. Mudah-mudahan Arsy cepat sehat ya. Ya doain Arsy semoga cepat sembuh. Karena kemarin sempat jatuh. Tapi insya Allah cepat sembuh. Karena sekarang masih harus bed rest dulu. Jadi kata dokter harus banyak duduk gitu. Jadi makanya harusnya hadir juga hari ini gitu. Tapi nggak bisa. Jadi teman-teman doain supaya cepat sembuh ya. Oke, makasih.
Kasus penipuan berkedok giveaway yang mengatasnamakan Baim Wong memang benar-benar sudah sangat meresahkan publik. Pasalnya, tak hanya mengincar masyarakat biasa, para penipu ini juga menyasar ke keluarga selebritis. Salah satunya paman dari Ivan, vokalis band Seventeen. Beruntung Ivan langsung buru-buru menggagalkan aksi penipuan tersebut dengan menyebarkannya di sosial media. Modus penipuan yang digunakan oleh pelaku diakui Ivan benar-benar sangat canggih. Mereka menggunakan filter wajah Baim untuk melakukan video call dengan korbannya, guna meyakinkan bahwa mereka memang benar-benar berhubungan dengan Baim Wong. Melihat postingan Ivan itu pun viral di sosial media, Baim yang merasa kesal dengan ulah para penipu ini pun langsung memberikan permohonan maafnya kepada Ivan melalui kolom komentar di sosial media dan segera mengusut tuntas kasus serupa agar tak terjadi kembali. Disc joki Dinar Candy tiba-tiba ngamuk dan mencak-mencak di lapak medsosnya dan menyebut nama Pamela Savitri Duo Serigala. Bahkan saking marahnya, Dinar sampai mengajak Pamela untuk adu fisik. "Hei Pamela, Anda merasa mirip Miyabi? Kok kesindir? Orang bukan ke Anda juga? Ah, ngapain numpang tenar dari Anda? Udah kenyang dulu pansos." Entah apa pemicu Dinar Candy dan Pamela Savitri tweet war panas di medsos. Yang jelas, Dinar dan Pamela saling melontarkan kata-kata yang bernada menghina dan body shaming. Tidak sedikit netizen yang menduga kalau tweet war panas Dinar Candy versus Pamela Savitri cuma S3 marketing alias settingan belaka. Udah tahu kan kalau ribut-ribut di-upload di sosmed, ujung-ujungnya apa? Ya begitulah, kalau nggak punya jalur prestasi, pasti larinya ke jalur kontroversi. Settingan, kan udah mulai redup.